bagi hati umat manusia yang sudah bisa menerima pengajaran-pengajaran tentang dinul haq, yang telah ajaran itu selama ini ditutup-tutupi terkesan, dan mereka diharapkan untuk selalu yattabi'una ahsanahu, melakukan proses perjalanan suci Anda untuk meninggalkan ruhaniyah ini segala hal bentuk kesenangan duniawiyah, sekalipun jasmani ini masih berinteraksi dengan kesenangan dunia. Dan juga mereka yang sudah sampai pada tujuan, maka berlakulah Anda seperti laba-laba. Al-Anfal, surat Al-Anfal. Berlakulah Anda seperti apa yang telah dilakukan laba-laba. Apa? Dari sisi mutasabihatnya perilaku laba-laba, sibuk membangun rumah, tidak sibuk mencari makanan. Sebab semakin lama dia sibuk membangun rumah, maka dominan makanan akan datang sendiri, semakin dominan. Pertama barometernya itu 1 senti. Lama-kelamaan 2 senti, bahkan 10 senti. Dia sibuk membangun rumah, manakala semakin lebar bunderannya, lingkarannya, maka semakin dominan lalat, nyamuk terjerat di situ. Padahal dia tidak melakukan mencari makanan. Ini makanan datang sendiri. Apa maksudnya? Silahkan Anda sibuk membangun rumah jasmani, monggo. Itu memang kebutuhan jasmani di tengah keluarga kita, termasuk papan, ya. Silahkan. Rasulullah tidak melarang, karena itu urusan dengan hablum minan nas, urusan toto ilmu syariah, monggo. Tapi jangan lupa bagaimana kondisi rumah ruhmu. Sudahkah kau pikirkan? Tatkala kita sibuk membangun rumah jasmani, satu sisi kita melalaikan bangunan rohani, maka itu kurang arif, kurang bijaksana. Rasulullah tidak melarang, Allah pun juga tidak melarang kita membangun
rumah jasmani. Tapi ingat, sungguh ingat, semewah istana apapun rumah jasmaniahmu, toh pada akhirnya, mohon maaf, kau tinggalkan juga. Setelah kau tinggalkan, ahli warismu kalau tidak amanah bagaimana? Itu namanya royoan. Apa Indonesianya royoan? Rebutan. Rebutan. Mending anak-anakmu kau wariskan ilmu aja, nggak rebutan nanti. Dengan cara apa yang ada di dalam dirimu tentang duniawiyah, pondokkan anakmu itu. Ajarkan tentang ilmu-ilmu baik secara syar'i, lebih-lebih hakiki. Lebih baik itu. Sebab mohon maaf Bapak Ibu, kita manusia sebagai ahli waris anak-anaknya, jikalau tidak bermodalkan dinul haq, siapapun kita pasti serakah. Ingin menang sendiri, ingin bagian terbanyak. Kita itu gitu Pak. Lah terus anakku wis rabi kabeh Gus. Mosok takon mondok. Tidak ada kata terlambat. Arahkan a'rif nafsaka wa auladaka wa azwajaka billah. Arahkan anak-anakmu walaupun sudah berumah tangga, beri saran untuk lekas mengenal ajaran Rasulullah ini. Sebab mohon maaf, tadi sudah saya katakan, siapapun kita, selagi belum mempunyai pegangan ruhaniyah pada Allah, mesti kita akan terjebak dalam satu sifat yang dicela oleh Allah. Itulah yang disebut serakah. Sungguh. Oke, bahasa syariat ahli waris itu lanang mikul, laki-laki memikul, perempuan mengindit, apa mengindit itu? Menggendong. 1:2. Tapi aku yakin, jikalau hatimu sudah memegang pegangan terhadap Allah, tidak bersikukuh kau sebagai laki-laki untuk mikul. Mungkin dalam bahasa Jawa sama-sama satu. Itu. Walaupun secara syariat aturan pembagian waris laki memikul 2, gitu, 2, perempuan 1. Gak ingin gagai karena sama-sama anak. Itu udah. Bagi Anda, kembali lagi kepada pembahasan. Iki judulnya iku adalah wanti-wanti. Apa wanti-wanti? Hah? Pesan-pesan. Iya. Amanah, ya amanat. Bagi Anda yang sudah menerima ajaran Rasulullah ini, wanti-wantinya apa sih rek wanti-wanti? Amanat. Amanatnya adalah dan atau Anda yang sudah sampai pada tujuan, amanatnya adalah
putuskanlah hubungan ruhaniyahmu dengan selain Allah. Putuskanlah hubungan ruhaniyahmu selain daripada Allah. Ruhaniyah loh, bukan jasmania, ruhaniyah. Kau memutus hubunganmu ruhaniyah terhadap selain Allah itu di segala aspek. Contoh. Ketika jasmaniyahmu itu melakukan berbagai macam bentuk perilaku yang disebut akmal, koto'ah, putuslah. An ru'yatihi, dari melihat bahwasannya akmaliyahmu itu, bahwasannya akmaliyah itu jangan beriman datangnya dari Anda. Artinya, pandanglah apa yang muncul dari dirimu itu dari Tuhanmu. Ini berarti Anda memutus hubungan. Apa yang muncul di dalam dirimu, pandanglah itu dari Tuhanmu. Apapun itu. Khususnya Anda yang belum sampai pada tujuan yang disebut salikin. Orang yang ngambah dalan menuju pada tujuan yang fitrah, yaitu bertemu terhadap Allah. Anda harus prigel. Apa ya prigel? Harus selalu mengutamakan memandang datangnya semuanya itu dari Tuhanmu. Ini untuk memupuk muraqabahmu, memupuk pendekatanmu terhadap Tuhanmu. Dasari ayat la haula wala quwata illa billah. Lewat mana? Ya lewat su'aul basiroh itu, Pak, dari dzikir sirul asrar. Kalau ini sudah dianggap oleh hidup dalam dirimu sudah mencapai target, maka keahatan yang terjadi pada dirimu pasti terjadi. Kan sudah dikatakan wa ana minal musyrikin. Aku bukan golongan orang yang menyekutukan Allah lagi. Lah, di wilayah mana itu terjadi? Ketika kau mengarahkan wajah ruhmu terhadap wajah Tuhanmu. Kalau sambung rasa ini terhadap hidup, maka disitulah akan terjadi keahatan, akan terjadi keesaan dalam terhadap Allah yang disebut, yang berlaku disebut cuman ana di situ. Khusus bagi mereka yang sudah sampai di situ, dengan selalu menjaga etika, tidak mudah melihat apa yang datang dari makhluk, alias selalu mengumandangkan keaguan Allah, itulah akan melebarkan sayap kemakrifatanmu. Dengan cara begitulah akan kau capai namanya kemaksuman di dalam musyahadatul baqa.
Berarti kita yang sudah mengadakan perjalanan menuju dan bertemu terhadap Allah, kita jangan mudah, alias kita harus memutus hubungan rohaniah terhadap selain Allah. Dengan cara apa yang muncul di dalam dirimu atau di luar dirimu, pandanglah hidup itu yang berperan satu-satunya. Sebab percaya dan tidak percaya, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, apapun yang terjadi tidak akan terlepas. Innahu bikulli syai'im muhit. Disitulah Allah meliputi segala hal apapun. Artinya sebenarnya kita itu setiap detik dilayani Allah. Iku muraqabah. Musyahadahnya setiap detik Allah melayani dirinya sendiri. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Oke, kesimpulan tausiah malam hari ini adalah jenengan yang sudah bisa menerima dinul haq, mengadakan perjalanan suluk menuju usul pada Allah, apa yang terpenting yang harus jenengan lakukan adalah jangan mudah melihat selain Allah apa yang terjadi dalam dirimu atau di luar dirimu, alias putuslah hubungan ruhmu terhadap selain Allah dengan cara terus kumandangkanlah zikir sirul asrar di dalam su'aul basiroh dalam rangka ke ainul basiroh. Yang kedua, bagi yang sudah ke ainul basiroh, luaskan, lebarkanlah sayap kemakrifatanmu terhadap Allah dengan cara lebarkan keakuan Allah di dalam dirimu atas segala hal apapun yang terjadi. Mungkin itu Bapak Ibu apa yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jari sing pojo enak gelis. Ya wis, walaupun dikit jadi ilmu yang bermanfaat, bisa ngelampai amanah kita datang Allah.